Kudus, tapi ketiganya satu. Kan itu kan inti daripada ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, pernah baca nggak ayat yang mengajarkan hal itu? Ada 3 pribadi tapi satu. Ingat di mana ayatnya? Saya lupa. Tapi lupa. Ya. Oke. Saya langsung aja tunjukin lah ya. Cuman satu di seluruh Bible yang mengajarkan Trinitas. Yang lain tidak ada yang sempurna gitu. Itu adanya di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Boleh dibaca, silakan. Yang garis bawah. Sebab artinya yang dalam surga Bapa firman dalam Ya, ini ada catatan kakinya. Ini yang paling penting karena ini yang menjelaskan ayat ini. Ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya yang menjelaskan tentang konsep Trinitas. Kalau tidak ada ayat ini, tidak ada konsep Trinitas dalam satu Bible. Kan? Tapi ternyata satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas ternyata di sini sebutnya apa? Karenanya ayat paling akhir tuh. Bagian ini pasti tidak asli. Kan tadi disebut coba kalau mau dibaca semua, biar jelas coba. Ada kalimat yang berbunyi, bagian ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi sebenarnya awalnya catatan di pinggir halaman, terus kemudian apa? Disisipkan oleh penyalin. Kalau catatan berarti kan pikiran manusia, pemikiran manusia. Kemudian disisipkan, berarti pemikiran manusia dijadikan agama atau dijadikan ayat. Ya kan? Berarti kalau begitu konsep Trinitas itu sebenarnya adalah hasil pemikiran agama orang yang dijadikan agama. Karena awalnya itu adalah catatan di pinggir halaman. Nah, nanti kalau kita mau masuk lagi ke dalamnya, siapa yang menulis, siapa yang menyalin, itu ada. Anda nanti bisa ketemu siapa, namanya siapa yang menulis itu. Oh gitu kok. Bisa. Yang menyalin ini ketahuan. Oh. Ada namanya. Saya pernah mencatat, cuman namanya tuh susah disebutin, jadi saya nggak hafal namanya. Saya paling susah kalau ngapalin nama orang. Kenapa Alkitab ini beda kok yang dipegang Pasut dengan jemaat? Ini ada catatan ini. Ini enggak, ini berarti confidential. Iya. Oh. Itu tidak untuk diperdagangkan. Lupa namanya siapa ini. Pokoknya adalah orangnya yang menyisipkan ayat itulah.
Itu yang terjadi. Dan ini ayat-ayat yang tidak asli di dalam kitab ini itu banyak. Nggak cuma satu. Kenapa saya tunjukin yang ini? Karena hanya satu-satunya ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas. Yang lain-lain bukan ajaran Trinitas tapi juga tidak asli. Contoh misalnya. Matius 17 ayat 21. Ya. Ayat ini tidak asli. Ya kan? Tulisan itu. Ayat ini tidak asli. Nanti jelaskan apa. Ini juga 18 ayat 11. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli. Banyak yang seperti ini. Belum lagi nanti yang bukan satu ayat, satu paragraf ini tidak asli ada. Contohnya di Matius, di Markus 16, nah ini. Ayat 9 sampai 20. Sampai sini. Ini disebutkan bahwa tidak memuat ayat 9 sampai 20. Ini ayat ini tidak terdapat dalam naskah yang kiranya tidak asli. Nah, kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua, yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari ayat 88. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Ketika sebuah kitab yang namanya disebut kitab suci, terus di dalamnya ada ayat yang tidak asli, apakah kitab ini bisa disebut sebagai kitab suci? Gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mencari agama lain. Ketika saya mencari agama lain, kan saya juga harus belajar yang lain juga dong. Nggak tahu-tahu dari Kristen, tahu-tahu cuman Islam gitu. Saya juga pelajari Yahudi. Yahudi tadi saya bilang konsep ketuhanannya itu sama dengan Islam, monoteisme. Tapi mereka kan eksklusif. Ya, eksklusif dalam arti mereka merasa sebagai bangsa terpilih. Yang lain itu disebut dengan Goyim, itu bangsa-bangsa yang istilahnya lebih rendah dari orang Yahudi lah. Yahudi. Kemudian Hindu misalnya. Hindu itu adalah, di dalam Hindu ada mengenal sistem kasta. Kan? Buddha, ada yang mengatakan Buddha itu sebenarnya agama teis gitu. Maksudnya nggak menonjolkan konsep ketuhanan, tapi hanya menonjolkan konsep jalan hidup lah, dharma gitu. Nggak beda sama Shinto Jepang gitu. Konghucu itu juga, mereka juga percaya dengan dewa-dewa. Dewa-dewanya itu apa? Banyak kan? Ada dewa dapur, dewa apa gitu lah, dewa perang, dewa apalah, Dewi Kwan Im dan sebagainya. Jadi ketika sudah percaya dewa, nah udah itu berarti kan udah kepercayaan orang-orang zaman dulu gitu. Ketika ke Islam, saya baru menemukan, oh ternyata Islam itu, kalau Kristen tadi kan itu gelar dari Yesus. Yahudi itu nama daripada anak Nabi Yakub. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama nabi daripada agama itu. Islam ternyata bukan gelar manusia, bukan nama manusia, bukan nama tempat. Tapi artinya apa tadi? Berserah diri. Kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita. Gitu. Nah, baru saya cari tahu Islamnya apa, syariatnya apa, akidahnya apa, rukun iman, rukun Islam. Gitu. Ternyata kita sebagai orang Islam tuh hanya diperintahkan, selama hidup kita hanya diperintahkan beribadah kepada pencipta kita. Oh, kalau kata orang Cina ya udah cengli lah. Cengli artinya ya wajar lah, kita manusia ciptaan ya kita harus beribadah kepada pencipta kita gitu dong. Simpelnya gitu ya Islam ya. Ada yang mau tanya lagi? Penasaran deh sih, nanti saya harus belajar lagi. Boleh, silakan. Ya, kalau ini kan sudah ada bukti fisik. Di internet banyak sekali yang membicarakan tentang itu. Tapi ini udah bukti fisik, kamu apa lagi? Ya. Dan perbedaan yang paling nyata di dalam kitabnya Kristen dan Katolik, kan di sini ada dua bagian yang tadi saya bilang ini punya orang Yahudi, yang perjanjian lama nih, berasal dari punya Yahudi. Yang Kristen tulisan orang-orang Kristen. Tapi di dalam perjanjian baru ini ada kurang lebih 1000 ayat yang mengutip dari sini. Mengutip.
Ya, contoh misalnya. Matius 1 ayat 23. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Kalimatnya begitu kan? Ini dikutip dari Perjanjian Lama. Dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Hitung aku. Nih Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendiri memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Penulis Matius yang di sini tadi mengutip ini. Ya, ini baru satu nih. Ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Kenapa mereka mengutip? Karena pada saat itu mereka seperti sedang menyusun sebuah cerita yang mana sudah ada dasarnya, yaitu kitab orang lain gitu. Kitab Yahudi. Apakah pemahaman orang Yahudi kan yang punya kitab ini kan, Tanakh kan? Apakah pemahaman orang Yahudi atas ayat ini dengan ayat yang tadi sini, apakah sama? Beda. Orang Yahudi bilang, ini untuk Raja Ahaz. Ini aja judulnya Yesaya dan Raja Ahaz nih. Ini untuk anaknya yang Nabi Yesaya. Anak itu adalah anak keduanya Nabi Yesaya. Adanya di Yesaya 8 ayat 3 penggenapannya. Ini menurut kata orang Yahudi. Menurut orang Kristen ayat yang ini untuk Yesus. Gitu. Ini kan jadi untuk Yesus yang di sini. Jadi saya bilang gini. Orang Kristen membaca kitab orang Yahudi tapi dengan kacamata orang Kristen. Dan ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Maka itulah kitab orang Yahudi harus ditempel dengan kitab orang Kristen. Kalau ini nggak ditempel, kan pincang. Ini di mana ayatnya bacanya? Ada baca di sini. Ya. Kitab Yahudi yang ini. Yang saya sebut itu tadi yang ini. Ini yang aslinya, yang dari kitab orang Yahudi, namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu yang kitab nabi-nabi. Nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan sebagainya. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan. Mazmur, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Dijadikan satu namanya Tanakh. Ini yang menjadi Perjanjian Lama ini. Segini. Tapi ini kan bahasa Ibrani nih. Nih kan bahasa Ibrani. Ya kan? Di sini juga punya tafsirnya nih, punya catatan kaki nih kayak gini. Ya. Saya kasih contoh yang tadi. Saya kasih contoh yang tadi. Ya kan? Ini menurut orang Yahudi penggenapannya ada di sini. Yesaya 8 ayat 3. Ini kan disebutkan kan anak itu, ya kan, disebut Immanuel. Penggenapannya ada di nama anak daripada kedua Nabi Yesaya. Nanti ada lagi di sini kan. Fendi pernah dengar gini nggak? Seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan kepada kita. Nih, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Pernah dengar? Pernah. Di gereja pasti sebutin kan? Ya. Orang Kristen klaim bahwa ini untuk Yesus.
Sekarang saya kasih yang bahasa Inggris nih. Ini yang rumah-rumah gini nggak? Kalau Injil kamu segini. Ini bahasa Inggrisnya. 9 ayat 6 nih. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, ya. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. He will be called, artinya yang akan disebut siapa? Berarti kan anak ini, anak yang lahir ini kan. Iya. Kita lihat terjemahnya orang Yahudi. Coba bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggris, coba dibandingkan. Sama nggak bahasa Inggrisnya? Ini untuk membuktikan perkataan saya nih. Ini. Yang merokok dulu ya. Iya kok. Boleh. Makan apa tadi? Ini government will be on the shoulder. Ini ada dominion will Oh, iya. rest on Oh. his shoulder. Jadi aku tunjukinnya kemana? Mirip. Dominion itu kan berarti Si siapa? Si Rio udah kasih belum? Oh iya Pak. tempat kekuasaan. Rio yang Bandung, Kekuasaan. yang udah mau ngasih software, yang buat close up kamera itu. And he will be called Wonderful. Jadi nanti bisa pakai kamera handphone, bisa masuk ke dalam Vimix. Mighty God, Everlasting Father, Eternal Father. Lihat sama ya. Isaac, ya. Iya. Mirip ini yang punya tanah. Kalau ini Holy Bible. Beda nggak terjemahannya? Bahasa Inggrisnya? Sama. Hah? Sama dong. Sama? Sama. Berarti lo belum nemu bedanya. Dominion itu ya? Dominion. Bukan dominion. Ada nggak yang bahasa yang dari yang punya Yahudi ada kata-kata he will be called? Ya, ada. Ada nggak? Ada. Mana? Wait, no. Called Hezekiah. For the called when eternal Father called. Berarti kan menyebut kan? Iya. Yang menyebut siapa? 3 gelar itu kan? Hezekiah. Hezekiah's name Shalom. Ada nggak kata-kata he will be called gitu? He will be called di Bible. Yang di Bible. Kristen, yang di Hebrew ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu bedanya. Jadi kalau yang Kristen mengatakan anak itu akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak itu yang disebut 4 gelar. Tapi kalau yang Hebrew 3 gelar itu punya Tuhan yang Maha Esa. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal itu adalah gelar untuk Tuhan yang Maha Esa, menyebut anak itu Raja damai. Oh. Beda kan? Jadi kalau yang Kristen mengambil 4 gelar itu untuk anak itu, tapi kalau yang Yahudi 3 gelar Tuhan itu menyebut anak itu dengan 1 gelar. Bedanya di situ.
Ya, Ya, beda kan? beda. Nah, Ya, ngerti. jadi antara Yahudi dan Kristen, pemahaman buat ayat itu berbeda. Sedangkan kitabnya Yahudi disusunnya abad 5 sebelum ada Yesus. Abad 5 loh, tahun 450 sebelum ada Yesus. Sudah ada kitabnya orang Yahudi itu, yang namanya Tanakh gitu. Sedangkan kitabnya Kristen itu ada bagian itu. Disusun pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini. Itu tuh yang sebelah, yang di depan Fendi. Nah itu tuh yang merah-merah tuh, yang dipegang tangan tuh. Nah itu. Iya. Itu yang ditulis adalah surat-surat Paulus dulu, baru kemudian Four Gospels. Jauh, kira-kira 500 tahun setelah ada kitab orang Yahudi. Makanya penulis-penulis yang di Perjanjian Baru mengutip dari kitab orang Yahudi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kembali lagi ke Islam. Orang Yahudi kan sebut ini Taurat, ya. Orang Kristen sebut yang ini Perjanjian Baru Injil. Di Quran kita ada sebutan kitab Taurat, kitab Injil, ya. Tapi yang kita pahami yang namanya kitab Taurat dan kitab Injil itu kan hanya untuk bangsa Israel. Apakah pada zaman Nabi Musa sudah ada buku berbentuk buku seperti ini? Belum ada. Apakah zaman Yesus sudah ada kitab begini? Belum ada. Berarti yang namanya kitab belum tentu berbentuk buku seperti ini, ya. Apakah kitab Tauratnya orang Yahudi ini benar-benar yang nulis Nabi Musa? Bukan. Belum tentu. Bukan, ya kan? Apakah kitab yang disebut dengan Injil ini tulisannya Yesus? Bukan juga. Apakah yang nulis murid-murid Yesus? Tradisinya bilang begitu, tradisi. Tapi saya bisa buktikan bahwa yang nulis ini bukan murid-murid Yesus langsung. Karena murid-murid Yesus itu masih apa? Nelayan. Orang-orang yang tidak terpelajar. Bagaimana bisa menulis kitab dalam bahasa penjajah gitu? Yesus dan murid-murid itu kan orang Palestina yang hidup di bagian utara, daerah yang berbahasa Aramaik. Bagaimana ceritanya bisa menulis kitab-kitab dalam bahasa Yunani? Mereka waktu itu sedang dalam penjajahan Yunani. Dan ternyata kitab-kitab ini ditulis kira-kira puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Nah, kembali lagi tadi ke Quran. Di Quran ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Dan ini sudah jelas bukan Nabi Musa yang menulis, ini juga sudah jelas bukan Yesus yang menulis. Berarti apakah kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran itu ini dan ini? Buat kita ini bukan. Karena Quran juga sudah mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, itu sudah mengubah-ubah apa yang sudah diturunkan dari lewat nabi-nabinya. Mereka mengaku ini berasal dari firman Allah. Dan mereka menjual dengan harga yang murah. Terbukti bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Yesus. Mereka sudah mengubah-ubah. Jadi buat kita orang Islam, kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah hukum, perintah, ketentuan, dan aturan yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, kepada bangsa Israel. Ketika nabi-nabi sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah diangkat, kemana wahyu-wahyu itu atau kitab-kitab itu? Ya bersama dengan nabinya. Gitu. Jadi tidak ada bentuk seperti ini. Gitu. Maka itulah setiap istilahnya apa yang sudah dirubah-rubah, apa yang sudah disalahpahami, itu semua dikoreksi dan dijelaskan oleh Quran. Termasuk yang paling krusial itu adalah apa? Kalau Kristen mengimani bahwa Yesus dibunuh dan disalib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat, di Quran kita menyangkal yang sebenarnya Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi sebelum peristiwa penyaliban itu, Yesus sudah diangkat. Nah, itu sih masalah kepercayaan lah ya, masalah iman kita nih. Gitu. Cuma nanti
saya bisa buktikan lagi, ternyata Kristen-Kristen yang ada pada abad-abad awal, juga ada yang percaya bahwa Yesus tidak disalib, bukan Yesus yang disalib, orang lain yang disalib. Contoh, tapi tentu saja yang ini tidak masuk ke dalam Kristennya kitabnya orang Kristen. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan disebutnya gospel kan ya. Ini ada kira-kira 50 gospel yang tidak masuk ke dalam kitab orang Kristen. Ini juga gospel. Cuman gospel-gospel ini adalah milik orang-orang Kristen awal yang punya pemahaman berbeda dengan Kristen yang ini, sehingga gospel-gospel mereka dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Pengikutnya dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Masih ada yang lolos yang bisa menyelamatkan gospel-gospel ini, yang akhirnya ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir. Ya. Ada sebuah gospel namanya The Second Discourse of Great Set. Ya. Halaman 473. Di sini diceritakan bahwa yang disalib bukan Yesus. Kalimat-kalimat terakhir aja nih. Jadi ceritakan malah Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Pernah baca di Matius, Markus, Lukas ada nama Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus? Iya. Nah, ini. Jadi pada waktu abad-abad awal pun Kristen sendiri ada yang sudah tidak sejalan. Sebagian besar Kristen beriman bahwa Yesus sudah dibunuh dan disalib bangkit hari ketiga. Tapi ada Kristen lain yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Berarti ketika Quran mengoreksi, sudah ada nih kepercayaan orang-orang sebelumnya yang percaya bahwa yang disalib bukan Yesus. Karena kan perbedaan utama antara Islam dan Kristen itu adalah satu sosok Yesus atau Isa Al-Masih. Yang mana di Islam kita tidak menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan. Di Kristen Yesus atau Isa disembah sebagai Tuhan. Itu bedanya. Nah, pahamnya Kristen bisa menyembah Yesus karena pengaruh yang tadi. Kepercayaan orang-orang sebelumnya. Percaya Tuhan 3 tapi 1. Di Mesir orang Mesir ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Horus. 3 dewa ini triad, gitu kan. Di Babilonia orang percaya dewa Namrus, dewa Tamrus, sama dewi Semiramis. Ini juga trinitas. Di Hindu ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Di Persia ada juga dewa Ahurmazda, dewa Mitra, dewa Anahita. Ini juga trinitas. Jadi sebelum ada trinitasnya Kristen atau Katolik, ratusan tahun bahkan ribuan tahun orang sudah percaya trinitas. Jadi trinitasnya Katolik itu bukan barang baru gitu pada zaman itu gitulah. Hanya diteruskan oleh Kristen. Kristen bisa berkembang begitu luas, kenapa? Karena sudah diadopsi oleh Romawi. Romawi yang tadinya menyembah Dewa Mitra mengganti dengan Yesus. Makanya kalau salah satu contohnya adalah Natal 25 Desember. Apa nih hari lahir Yesus? Benar-benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak mungkin. Karena cerita di Bible sendiri